Iko merasa kesal dan frustasi karena tidak bisa menghubungi Wako. Ia tidak mengetahui bahwa Wako berada di rumah sakit. Justru Sucia yang lebih dahulu mengetahui kondisi Wako dan memberi perhatian terhadapnya. Yang dialami Wako adalah stres karena tekanan yang dialaminya akhir-akhir ini. Sementara itu, Iko yang sedang terlihat menyedihkan tidak mempunyai teman sama sekali. Dan baru mendapat kabar dari Wako tentang kondisi Wako saat ini, ia bergegas menuju ke rumah sakit. Wako menutupi rambut ubannya ketika mendengar kedatangan Iko. Tiba-tiba Iko mencium Wako dengan ganas, sampai lupa diri bahwa mereka sedang berada di rumah sakit. Aktivitas mereka terhenti karena ada suara batuk dari pasien sebelah. Iko mengajak Wako untuk jalan-jalan setelah ia pulih. Tujuannya menuju ke lokasi syuting sutradara Okihara. Tetapi Wako beralasan tidak mempunyai uang dan menurutnya Iko juga lebih membutuhkannya. Namun Iko tidak mendengar perkataan Wako. Wako mendapat kunjungan dari teman kerjanya yaitu Terui. Ia datang bersama pacarnya yang terlihat lebih muda darinya, sambil menutupi keberadaan Iko. Mereka pun keluar dari bangsal perawatan sambil berbincang tentang awal pertemuan Terui dengan pacarnya. Ternyata mereka mempunyai kegemaran yang sama yaitu sama-sama pengrajin barang-barang antik dan mendapatkan uang dari hobi tersebut. Terui mempunyai kondisi yang mirip dengan Wako yaitu hidup bersama dengan pacarnya, tidak ada keinginan menikah bahkan punya anak, dan tidak mempermasalahkan perbedaan umur. Setelah selesai, Wako kembali menemui Iko. Iko terlihat kesal karena ia merasa bahwa Wako masih malu berhubungan dengannya dan terkesan menyembunyikan keberadaan Iko agar tidak terlihat oleh kenalannya. Setelah memberikan pengertian ke Iko, hati Iko menerimanya, kemudian Iko rebahan di pangkuan Wako. Tidak sengaja ia melihat uban yang dicabut Wako sebelumnya. Wako terlihat tidak senang dan berusaha menutupinya. Wako akan segera keluar dari rumah sakit. Iko sangat senang mengetahui hal tersebut. Sementara itu, Sucia menghubungi Wako. Ia meminta izin untuk menjenguk Wako ke rumah sakit. Wako sangat antusias menyambutnya. Tidak disangka Iko juga datang ke rumah sakit, padahal sebelumnya ia pamit akan bekerja paruh waktu. Ternyata Iko bolos bekerja. Wako yang bingung dengan situasinya, lalu menjelaskan bahwa ia akan kedatangan seorang pengunjung, yaitu seorang yang menjadi penjaminnya saat di rumah sakit. Saat Sucia datang, Iko lagi-lagi disembunyikan keberadaan oleh Wako. Wako menyambut Sucia dengan formal karena menjaga agar Iko tidak marah dan mencurigainya. Tidak disangka, Sucia langsung mengatakan tujuannya, yaitu mengajak Wako menikah. Wako terkejut dan masih belum percaya mendengarnya. Sucia melanjutkan pembicaraan tentang pernah menjadi mantan. Ia sangat memahami Wako dan ingin menua bersama. Wako yang khawatir dengan Iko langsung membuka tirai pemisah tempat tidurnya. Ternyata Iko sudah pergi meninggalkan rumah sakit. Setelah Sucia berpamitan pulang, Wako mencoba menghubungi Iko namun ponselnya tidak aktif. Hari berikutnya, saat Wako keluar dari rumah sakit, ia merasa menyesal dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan dirinya. Tidak disangka, Iko sedang menunggu Wako di luar rumah sakit dengan ekspresi terlihat kesal. Kemudian Iko menarik Wako untuk pulang. Ternyata sampai di rumah, Iko langsung bercocok tanam dengan Wako. Setelah selesai bercocok tanam, Iko mengungkapkan bahwa ia ingin berhenti sekolah dan bekerja paruh waktu agar Wako tidak perlu bekerja lagi. Ia cemburu dengan Sucia dan mengira bahwa Wako akan meninggalkannya. Wako menasihati agar Iko menyelesaikan sekolahnya lalu berkuliah, namun Iko sudah tidak peduli lagi dengan sekolah dan hanya ingin bekerja agar bisa menafkahi Wako. Wako terlihat bingung dengan situasinya saat ini. Ia mendapatkan kabar bahwa kakaknya sudah melahirkan. Hari berikutnya, saat Wako kembali bekerja, ia meminta maaf kepada rekan-rekannya karena cuti sakit terlalu lama. Terlihat rekan kerjanya tidak ada yang peduli karena reputasi Wako sudah tidak baik. Kecuali Terui, sepulang kerja ia mengajak Wako untuk makan malam bersama dan membawa Wako ke tempat di mana hasil karya Terui digunakan. Wako terlihat kagum dengan hasil karya Terui. Terui menyarankan Wako untuk berhenti dari pekerjaannya apabila Wako tidak nyaman dengan apa yang dikerjakannya saat ini, apalagi kondisi kantornya yang sangat toksik. Terui ingin agar Wako melakukan apa yang ia sukai. Kali ini Terui mentraktir minum Wako. Keesokan harinya, Wako mengikuti saran dari Terui untuk berhenti dari pekerjaannya. Bahkan ketika ia berpamitan, tidak ada yang menghiraukannya. Justru cibiran masih saja keluar dari mulut rekan-rekan kerjanya. Wako dan Sucia bertemu. Sucia menceritakan bahwa di malam setelah ia menjenguk Wako, ternyata Iko menemuinya dan mengancamnya agar tidak berhubungan lagi dengan Wako. Sucia meminta konfirmasi langsung kepada Wako apakah ia benar-benar berpacaran dengan laki-laki yang masih sangat muda. Sucia khawatir karena sifat Iko yang terlalu posesif dengannya. Menurut Sucia, hubungan mereka tidak jelas arahnya mau kemana. Ia menyarankan untuk putus dengan Iko dan menikahinya. Sucia tidak bisa menjanjikan hidup mewah, namun paling tidak kehidupan keluarga yang normal dan bahagia. Wako bertanya apa yang Sucia inginkan darinya. Sucia menjawab ia akan mendukungnya karena Wako sudah 32 tahun, ia harus bekerja lebih keras. Wako terlihat tidak puas dengan jawaban Sucia dan merasa ia tidak bisa menikahi Sucia lalu meninggalkannya. Sementara itu terlihat Iko mendatangi kantor Wako. Iko sedang fokus dan mencatat setiap lokasi dari film yang kontroversial karya sutradara Okihara. Ketika akan tidur, Iko bertanya soal pekerjaan kepada Wako. Apakah ada laki-laki di divisinya yang dekat dengan dirinya? Dan apa yang ia kerjakan saat jam istirahat?
Iko sangat posesif terhadap Wako, bahkan mengaku jika ia mendatangi kantor Wako. Wako berbohong kalau ia dipindahkan ke divisi lain. Lalu Wako berbalik bertanya tentang sekolah Iko. Iko menjawab tidak pernah kembali lagi ke sekolah, meski begitu Wako masih sangat mencintai Iko. Sementara di sekolah Iko, kedua sahabat Iko dipanggil ke ruang guru. Mereka diinterogasi tentang Iko yang tidak pernah masuk sekolah. Bahkan bertanya tentang rumor yang beredar bahwa Iko berpacaran dengan wanita yang lebih tua darinya. Tidak disangka Sakaki menyangkal rumor tersebut. Sakaki bertemu dengan Wako. Sakaki mencoba tidak menghiraukannya. Lalu Wako mencoba mengajak bicara Sakaki tentang pembuatan film dengan Iko. Sakaki terlihat tidak menyukainya karena merasa jijik jika mengingat bahwa seseorang yang disukainya memilih orang yang lebih tua. Namun Wako mencoba menjelaskan bahwa dia juga punya perasaan. Wako merasa sedih saat melihat Iko kehilangan senyumannya. Wako juga mengatakan bahwa Sakaki boleh menganggapnya seseorang yang menjijikan, namun tidak dengan Iko. Iko laki-laki normal yang tidak tahu cara bersosialisasi. Dia menginginkan bersama dengan kedua sahabatnya kembali. Mendengar penjelasan Wako, hati Sasaki tersentuh. Wako menyarankan untuk Sakaki menghubungi Iko, kemudian Wako meninggalkan Sakaki. Akhirnya Wako memberitahu Iko bahwa ia sudah berhenti bekerja, lalu ia mengajak Iko untuk pergi menuju ke daftar tempat yang ada di film favorit mereka. Mereka pun memulai perjalanan ke tempat yang ada di dalam list tersebut satu persatu, sambil memperagakan setiap adegan yang ada di film. Bahkan mereka menonton film tersebut dengan penduduk sekitar. Iko mendapat panggilan telepon dari Sakaki, namun Iko tidak menghiraukannya karena tidak enak dengan Wako. Wako pun tidak mempermasalahkannya, justru menyuruh Iko untuk mengangkatnya. Wako memberikan waktu Iko untuk berbicara dengan Sakaki dan menunggunya di penginapan dengan ekspresi sedih. Iko dan Wako berada di dermaga. Wako mengatakan bahwa ia tidak ingin kembali ke kehidupannya dan akan pindah. Wako menyuruh Iko untuk melakukan hal yang ia sukai. Awalnya Iko ingin bersama dengan Wako, namun kali ini Wako menolaknya. Menurut Wako, Iko harus mencari tempatnya sendiri dan mengurusnya sendiri, yang artinya mereka harus berpisah. Tentu saja Iko belum bisa menerimanya, bahkan menuduh Wako memilih laki-laki lain. Wako menjelaskan bahwa Iko belum dewasa dan harus kembali ke realita. Walaupun dari lubuk hati paling dalam, Wako tidak ingin putus dengan Iko. Wako pun menangis. Iko memeluk Wako dan berjanji ia akan kembali untuk dirinya. Mereka akhirnya berpisah. Beberapa tahun kemudian, sutradara merilis film barunya. Futa menikah dengan rekan kerjanya dan sudah mempunyai seorang anak. Dan Wako lebih bahagia dengan kehidupannya sekarang, membangun impiannya yaitu sebuah kafe dan bioskop mini yang memutar film buatan dari Iko yang sudah menjadi seorang sutradara. Terima kasih telah menyimak alur cerita film dari film Love and Fortune. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dukung channel saya agar lebih berkembang lagi.